Wow. Selamat malam, selamat datang di Economic with Ruli Kurniawan. Thank you very much sudah di Studio 2 pada malam hari ini. Dan kita akan membahas terkait dengan kelangkaan stok BBM di SPBU swasta yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu SPBU hanya menjual oli dan BBM diesel. Bahkan ada karyawan yang terpaksa berjualan kopi di pinggir SPBU agar tetap bisa bekerja. Solusi kelangkaan ini dijawab Bahlil dengan beli dulu ke Pertamina. Berikutnya, terkait dengan stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, di mana pajak penghasilan pekerja sektor padat karya dan pariwisata akan dibayar dari kocek negara dengan total lebih dari 550.000 pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta ini, kalau dihitung-hitung bisa dapat bonus 40.000 per bulan. Dan sejumlah isu ekonomi paling gres akan kita bahas secara elaboratif bersama para narasumber. Dan yang pertama adalah kawan baik saya, ekonom Universitas Indonesia, Teguh Rifki. Bang Rizky. Ya, apa kabar? Selamat datang kembali di Economic. Ya. Thank you so much. Thank you, Silakan, udah diundang lagi. Baik, menarik. Aduh. Banyak isu ekonomi yang kita bahas malam hari ini, Bang Rifki. Dari awal sampai nanti akhir, di jam 9:30 malam, kita akan bahas update isu-isu ekonomi di Indonesia dan dunia. Dan isu-isu ini adalah topik with the highest traffic, atau yang paling banyak ditonton, di komen, dan di like selama seminggu terakhir, sekaligus yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan untuk segmen pertama ini kita akan bahas terkait dengan harga emas yang semakin pesta pora, BBM SPBU yang kosong, DPR tolak anggaran IKN dan gelontorkan dana 200 triliun untuk Bank Himbara. Dan yang pertama kita akan membahas terkait dengan harga emas, di mana harga emas antam, logam mulia, dan emas dunia tengah melonjak dan menembus harga tertinggi sepanjang masa. Melansir data dari situs resmi PT antamlogammulia.com pada pagi tadi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, di butik emas LM Geraha Dipta Pulau Gadung, Jakarta, harga emas satuan 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.098.000 per batang, atau turun sedikit 17.000 dibandingkan hari sebelumnya. Harga emas antam logam mulia sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa ke Rp2.155.000 per gram pada Selasa 17 September kemarin. Harga emas antam telah naik sekitar 37% dari akhir tahun 2024. Hal ini menandakan nilai investasi pada emas terus mengalami kenaikan sehingga mahal dapat dikatakan relatif. Dan ini dia kita lihat pergerakan harga emas dari waktu ke waktu seperti apa. Kita lihat pergerakannya. Ini dia pergerakannya. Kita lihat bagaimana dimulai April 2025 hingga ke Juli 2025 pergerakannya terus menanjak sampai akhirnya pada Selasa kemarin mencapai harga paling tinggi sepanjang masa. Kalau kita lihat harga emas galeri di Galeri 24 pada Kamis 18 September ini terpantau naik 11.000 menjadi Rp2.105.000 per gram. Dan sementara harga emas antam tadi sudah disampaikan naik juga menjadi 2.000, hampir 2.200 per gram. Dan kalau kita melihat saat ini memang mimpi investor yang mencari cuan dari emas ini cukup berpesta pora sekarang karena di level 3.700 US dollar per troy ounce-nya. Ini mungkin tertinggi sepanjang masa. Kalau dari Bang Rifki melihat dengan adanya pesta pora para investor emas ini, apa sih yang kita melihat dari sini? Apakah memang ada kestabilan ekonomi atau memang ada suku bunga yang turun dari BI atau apa kira-kira? Ya, jadi kalau kita lihat memang emas yang harganya terus meningkat ini selalu muncul karena ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya ini apa? Bisa macam-macam. Turunnya suku bunga, lalu kemudiannya naiknya risiko global. Kemarin kan beberapa kali kita lihat saat Trump mengannounce tarifnya, lalu kemudian juga makin hangatnya konflik geopolitik di Timur Tengah, itu harga emas naik. Nah, ini memang menunjukkan bahwa emas ini selalu menjadi safe haven asset atau aset aman kalau kemudian risiko di perekonomian baik domestik global lagi gunjang-ganjing. Jadi ini kita melihat refleksi dari hal tersebut bahwa memang kondisi di level global perekonomian dan tensi geopolitik juga sedang tinggi-tingginya, sehingga kemudian proyeksi akan semakin naik lagi nih. Bisa jadi. Ini memang kalau kita lihat paling nggak beberapa minggu ke depan ini uncertainty-nya masih tinggi. Kita melihat di level globalnya tadi juga The Fed melakukan beberapa
gerakan antisipasi, dan BI juga terus menurunkan tingkat suku bunga yang menandakan adanya atau sebagian menganggap turunnya independensi BI ini membuat berbagai macam hal semakin tidak pasti. Maka beberapa paling nggak di jangka dekat ini memang nampaknya harga emas masih akan terus meningkat karena demand-nya masih akan terus naik. Sudah berniat buat investasi emas kira-kira teman-teman di sini? Karena harga selalu naik lagi ya. Gitu. Harga emas akan naik melihat kondisi global seperti apa, dan kita lihat yang berikutnya tidak hanya harga emas, kita juga akan bahas terkait dengan emas hitam. Ini ada minyak di sini, mana stok bahan bakar minyak di SPBU swasta minim sejak akhir Agustus lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun merespon kosongnya stok BBM di SPBU swasta yang kian menjadi perbincangan publik ini. Dan menurut Bahlil, sejak awal pemerintah telah memberi kuota impor sebanyak 110% lebih besar dibandingkan tahun lalu kepada SPBU swasta. Sementara terkait penambahan kuota impor, Bahlil masih enggan menjabarkan lebih lanjut. Bahlil menyebut SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina terkait stok BBM, di mana Menteri SDM ini juga mengaku telah membentuk tim untuk mengatasi kelangkaan BBM pada SPBU swasta ini. Dan berikut pernyataan dari Bahlil. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Pak Menteri bilang sudah ada penambahan kuota impor sebenarnya dibandingkan tahun lalu. Namun yang terjadi saat ini mungkin teman-teman juga sering lihat, bahwa beberapa SPBU swasta itu tidak buka gitu. Buka pun hanya menjual BBM tertentu untuk diesel, oli saja, servis saja, bahkan ada yang jual kopi. Karena karyawannya bilang udah banyak yang di layoff katanya dengan kondisi sekarang. Kalau Bang Rizky ngelihatnya ini, pemerintah merasa terancam dengan keberadaan SPBU swasta atau apa yang terjadi? Sebetulnya kalau kita melihat dari secara kasat mata ya, ini kan adalah praktik monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Dan memang biasanya di banyak market dan di banyak contoh yang sudah ada di berbagai negara, biasanya praktik monopoli ini akan menimbulkan distorsi dan inefisiensi di masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kalau biasanya perusahaan monopoli ini kan dia nggak ada pesaing. Dengan tidak ada pesaing, dia bisa menerapkan harga yang lebih tinggi gitu dari harga pasar, atau dia bisa menjual dengan kualitas lebih rendah karena dia tidak ada persaingan. Nah, ini dari dua skenario ini yang paling mungkin dirugikan adalah konsumen akhir gitu. Dan ini munculnya monopoli ini dari kuota impor tadi gitu. Pertanyaannya adalah kalau sekarang kuota impor sudah dinaikkan, kenapa di awal perlu ditetapkan kuota impor gitu. Karena kalau misalnya dengan perusahaan BBM swasta, Shell, BP segala macam, kalau memang dia harganya tidak bersaing, orang akan beli ke Pertamina juga pada ujungnya. Kalau kualitas Pertamina lebih bagus, orang juga akan beli ke Pertamina juga ujungnya. Jadi persaingan ini sebetulnya sehat dan menguntungkan terhadap konsumen gitu. Nah, pembatasan pasar yang memiliki persaingan sempurna inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai deadweight loss atau kerugian yang ujungnya akan ditanggung oleh konsumen. Akhir, kalau melihat dari bagaimana investasi asing terkait dengan sektor migas sendiri dengan adanya kondisi seperti ini, kira-kira akan seperti apa? Tentu akan lebih sulit ya untuk masuk meng-attract investasi asing gitu. Bayangkan misalnya kalau kemudian ada pembatasan kuota impor misalnya, tentu kan akan kesulitan untuk misalnya perusahaan asing ini menjual produk-produknya di Indonesia. Jangankan investasi pom bensin aja, misalnya investasi produk yang lebih hulu misalnya BBM yang belum sampai di level konsumen akhir pun juga akan lebih sulit gitu. Karena memang ada rantai pasok yang berusaha dikontrol oleh pemerintah melalui kuota impor ini. Kita lihat tadi statement dari Bang Rifki. Kita lihat juga sudah ada suara dari netizen di sini yang juga akan berdiskusi terkait dengan tema kita ini, terkait dengan beberapa
SPBU swasta yang hampir menyentuh titik nadir. Kita ada beberapa komentar yang cukup menarik yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama dari Salam Rotate, emang bener langka atau kosong? Apa dipersulit impornya? Kudu ada jawaban dari Shell Indonesia, BP, IDN, atau dari Vivo. Berikutnya, kata Presiden, keran impor buat bisnis dibuka. Ini yang udah jalan dan jadi pilihan rakyat untuk sisi kualitas BBM yang bagus, malah dihambat. Berikutnya, di bulan April Pak Presiden berpidato agar keran impor dibuka dan bisnis dipersilahkan mengimpor. Rakyat sudah pintar dan bisa memutuskan sendiri. Pidato ini tidak berlaku untuk beberapa brand swasta SPBU ini, atau Menteri SDM mengambil kebijakan yang ngawur. Bang Rizky, kalau kita lihat sama-sama memang respon dari masyarakat juga nampaknya cukup beragam dan menyentuh pada satu substansi yang sama, gitu ya. Ada tata kelola yang coba untuk direm di sana, gitu. Akan seperti ini ke depannya? Apakah ini akan memungkinkan ke depannya akan hengkang nih merek-merek swasta ini dari Indonesia? Ada kemungkinan. Jadi kalau kemudian stoknya dibatasin, impornya dibatasin, kapasitas yang mereka bisa jual dibatasi, tentu at one point mereka akan mencapai titik ruginya gitu. Dan saat mencapai titik rugi, tentu mereka akan menutup operasi mereka di Indonesia. Tapi lagi-lagi yang perlu dipikirkan, kemudian kalau ini dipaksakan, siapa yang dirugikan gitu. At the end of the day, yang dirugikan adalah konsumen dan masyarakat Indonesia gitu. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain misalnya yang memiliki produk yang memang cukup bersaing, katakanlah di Malaysia gitu dengan Petronas, mereka nggak menutup persaingan dengan BBM impor, justru mereka membuka sebesar-besarnya dan mereka tetap menang bersaing dengan BBM impor karena memang mereka either memiliki kualitas lebih bagus atau harga lebih murah atau keduanya gitu. Nah, ini kalau ditutup untuk menunjukkan bisa berdaya saing, berarti ini bukanlah produk terbaik yang ada di pasar. Gitu. Dan konsumen dipaksa untuk membeli barang tersebut. Oke, cukup tajam statement dari Bang Rifki. Kita akan melihat lagi bagaimana respon juga dari pemerintah dan Pertamina terkait dengan kondisi saat ini bagi beberapa brand SPBU ataupun migas impor ini. Dan berikutnya kita akan beralih ke informasi lain terkait dengan IKN, di mana Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono buka suara soal langkah Badan Anggaran menolak permintaan tambahan anggaran 14,92 triliun, di mana IKN ini diajukan institusi untuk 2026 nanti. Keputusan ini dinilai bisa menghambat progres pembangunan tahap kedua IKN di kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung. Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sendiri ditargetkan selesai pada 2028, sesuai dengan target Presiden Prabowo yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya, terus dikerjakan. Basuki menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN selama 3 tahun mendatang. Kita lihat gimana porsi dari IKN yang diinginkan oleh Kepala IKN yang baru, Pak Basuki. Kira-kira ada berapa porsi anggaran diharapkan oleh Kepala IKN? Kita lihat ini adalah pembangunan yang diharapkan, di mana pembangunan lanjutan senilai dengan 4,73 triliun, pembangunan baru ada 9,59 triliun, pengelolaannya ada 600 miliar. Sementara yang disetujui oleh Badan Anggaran, oleh DPR hanya 6,26 triliun saja. Cukup jauh dari 14,92 triliun. Di mana 644 miliar untuk manajemen dan 5,6 triliun untuk pengembangan kawasan strategis. Kalau melihat ini Bang Rizky, apakah kita akan melihat IKN akan terus mundur nih sebagai yang dikatakan sebagai ibu kota politik kita gitu? Ataukah memang ya udahlah ntar aja deh, nggak usah lah gitu, karena masih ada program strategis yang coba dikejar gitu sekarang. Memang kalau dari sisi alokasi anggaran ini memang nggak kelihatan pemerintah itu memprioritaskan pembangunan IKN seperti sebelumnya gitu. Jadi dengan ada banyak program flagship baru dari pemerintahan saat ini, nampaknya IKN ini bukan menjadi prioritas utama. Tapi memang juga kalau kita lihat dari sisi pembangunan IKN itu kan harusnya
pembangunannya itu berkolaborasi antara APBN dengan swasta. Nah ini mungkin yang perlu digenjot adalah kolaborasi dengan swastanya. Kalau memang dari APBN relatif terbatas. Tapi tentu swasta bisa masuk ke sini kalau melihat keseriusan pemerintah dalam membangun gitu. Jadi ini juga kelihatan serius ya kira-kira dengan kondisi sekarang? memang kelihatan nggak terlalu menjadi prioritas lagi sekarang. Dan memang juga pertama tadi kan disebutkan juga oleh Presiden Prabowo menjadi ibu kota politik. Nah ini nggak pernah dielaborasi maksudnya apa gitu ibu kota politik. Kalau ibu kota pemerintahan mungkin jelas gitu ada bentuknya seperti Washington DC di US gitu. Tapi ibu kota politik ini apa? Apakah semua parpol di sana? Atau Itu kita masih belum tahu ya. Betul. Tapi kalau kita lihat tadi apa namanya pembagian anggarannya di materi pembangunan lanjutan sebesar 4,7 triliun itu lebih untuk pembangunan kawasan lembaga DPR, DPD, MPR untuk sidang paripurna, MA dan Plaza Keadilan. Sementara untuk pembangunan 9,59 triliun itu lebih difokuskan kepada rumah tapak dan hunian vertikal. Mungkin untuk para anggota DPR, DPD, dan MPR yang akan menghuni di sana gitu ya. Kita akan sama-sama, kira-kira se-eager apa pemerintah untuk terus mengembangkan IKN ini menjadi ibu kota politik. Kita masih question mark sebenarnya ibu kota politik itu seperti apa sebenarnya. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya. Terkait dengan 200 triliun, di mana Badan Anggaran DPR lagi-lagi meminta Kementerian Keuangan untuk membuat peraturan terkait penggunaan anggaran yang diambil dari saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 200 triliun rupiah dari rekening Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Plat Merah. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan peraturan Menteri Keuangan yang jelas diperlukan agar Bank BUMN tidak salah dalam menggunakan dana SAL 200 triliun rupiah tersebut. Said menyatakan aturan tersebut antara lain mengatur siapa saja yang berhak menerima pinjaman. Said juga menambahkan dana yang ditempatkan ke Bank BUMN harus dimanfaatkan untuk usaha yang dinilai produktif di sektor UMKM, agar dana tersebut juga bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat secara luas. Dan berikut rincian daftar 5 bank nasional penerima 200 triliun rupiah dari Kementerian Keuangan. Ada 5 bank himbara di sana yang menerima kucuran total 200 triliun rupiah, di mana BNI mendapat 55 triliun, kemudian ada Mandiri 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN di 25 triliun, dan BSI mendapat 10 triliun rupiah. Pembagiannya juga cukup ini ya, agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat sama-sama Bang Rifki itu dengan kondisi 200 triliun digelontorkan untuk bank-bank himbara dan diharapkan memang jatuhnya itu untuk perekonomian kerakyatan kita, UMKM gitu ya. Apakah ada kontrol yang harus ketat di sana supaya apa yang diharapkan oleh kita semua bahwa 200 triliun bukan nominal yang sedikit, itu benar-benar bisa jatuh ke masyarakat untuk memakmurkan kita? Menurut Anda akan seperti apa? Oke, mungkin ada beberapa catatan ya dalam wacana pemerintah terkait 200 triliun ini. Pertama, kita belum betul-betul yakin bahwa sejauh ini kredit itu tidak tumbuh karena kekurangan likuiditas. Gitu. Jadi artinya kalau memang kredit tidak tumbuh karena sisi demand-nya yang lemah atau daya belinya yang lemah atau dari sisi dunia usahanya yang lemah, tambahan likuiditas supply-nya ditambah pun juga tidak akan meningkatkan demand. Gitu. Jadi itu satu catatan. Jadi artinya kalau memang nggak ada yang minta mau ditambah sebanyak apapun supply-nya juga most likely nggak akan terlalu produktif. Kedua, detail dari program ini. Kita dengar beberapa kali misalnya dari Menteri Keuangan disebutkan ini akan ditaruh 6 bulan atau berapa bulan. Nah ini yang membuat kondisinya jadi agak rumit di sisi perbankan. Artinya perbankan ini kan kalaupun dia menyalurkan kredit, biasanya menyalurkan di jangka panjang. Misalnya kredit usaha rakyat atau kredit perumahan itu kan tenornya berpuluh-puluh tahun biasanya. Nah kalau kemudian duitnya ini bisa ditarik dalam 6 bulan, tentu balance sheet bank juga akan terganggu. Gitu. Lalu yang ketiga adalah kalau memang demand-nya ini tidak terlalu ada gitu. Apa yang kemudian bisa mengatur bank ini tidak membeli SBN atau SUN misalnya dari ini. Betul, dan memang waktu masuk sebagai likuiditas kan itu dananya nyampur gitu. Jadi nggak bisa misalnya nanti ada tabungan khusus gitu. Ini hanya untuk digunakan untuk kredit aja gitu, itu kan nggak bisa. Jadi memang ini pendetilannya juga harus betul-betul rinci agar programnya bisa sesuai yang
ditujukan di Makanya perlu awal. ada kontrol tadi dikatakan oleh DPR di sana gitu ya. Mungkin kalau biar demandnya tinggi, ya udah kreditnya dikecilin aja. Supaya orang pada pengen Ya, gitu kan buat betul. ngambil. Oke, saat ini kita akan bahas terkait dengan stimulus ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan kira-kira mungkin dari sini ada teman-teman yang bekerja di sektor padat karya ataupun juga pariwisata karena teman-teman di sini yang bekerja di 10 juta akan mendapatkan PPN-nya dibayarkan oleh negara. Kira-kira seperti apa ke depannya dikaitkan ke stimulus dan juga kebijakan ini tetap di Ekonomik.